Kusnanto. Kemudian ada abang saya, Abang Robi Aditya dari Center Director of EF PT Eduka Bahasa, yang tadi sempat salah menyebutkan saya dari mana. Oke, saya sebenarnya memang dari Gresik Bapak Ibu, jadi tapi saya sekarang bertugas di Mandua Gresik, tapi SK saya di Man 1 Gresik. Begitu. Baik, dan selanjutnya ada abang saya, Bang Yusna, sebagai Ketua MGMP Bahasa Inggris MA. Kemudian ada Pak Mahfud juga sebagai Ketua MGMP Bahasa Inggris MTS. Dan ada Pak Budi. Pak Budi sebagai KKG penanggung jawab untuk proyek pemetaan ini. Saya minta tolong buat tim IT Pak Budi dijadikan co-host karena setelah saya nanti beliau bertugas gitu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Ibu moderator yang tadi mendoakan saya amini dalam hati. Baik Bapak Ibu, saya mungkin langsung saja share screen untuk teknis pelaksanaannya nanti seperti apa. Benar, susu segar kamu yang terbaik. Pastinya karena tumbuh di peternakan. Apa terlihat slide saya? Ya, sudah jelas. Lihat, Mas. Sudah jelas. Baik, jadi ini ada tutorial mengerjakan EFZ, English Test. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Adit bahwa EFZ atau English First Set ini adalah produk dari English First Global. Jadi yang base-nya berada di London, dan kemarin kami dengan tim MGMP juga sudah berkoordinasi dengan EFZ membahas tentang kemungkinan untuk bagaimana menggunakan EFZ ini secara masif. Dan tadi juga sudah secara sekilas dijelaskan oleh Pak Yusna tentang penjadwalan, karena memang ada beberapa limit dari EFZ ini, makanya tadi dibentuk jadwal supaya nanti diharapkan hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi kita dan nggak ada kendala yang berarti. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu bisa menyimak tentang paparan bagaimana caranya nanti kita bisa melakukan self-test dengan menggunakan EFZ. Jadi di tahapan persiapan, Bapak Ibu nanti butuh memastikan beberapa hal, termasuk nomor satu adalah device yang digunakan bisa berupa komputer atau HP yang pastinya terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan kuota internet atau WiFi yang stabil, di mana Bapak Ibu nanti bisa melakukan tes di mana saja, baik di rumah maupun di instansi masing-masing. Terus yang nomor dua, Bapak Ibu dipastikan memiliki browser baik di HP maupun di laptop atau di perangkat lain, baik tablet maupun iPad. Dan kami merekomendasikan Chrome karena di sana lebih stabil untuk penggunaan EFZ. Kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan email aktif yang Bapak Ibu gunakan, karena nanti EFZ itu akan mengirimkan skor atau sertifikat melalui email Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu nanti emailnya itu tidak salah atau aktif begitu. Jadi nanti hasil dari tes itu akan dikirimkan langsung ke email Bapak ketika setelah Bapak Ibu menyelesaikan tes tadi. Kemudian yang selanjutnya, karena nanti tesnya berjalan selama 90 menit maksimal, artinya nanti bisa kurang dari 90 menit tergantung Bapak Ibu berapa lama nanti mengerjakannya. Jadi semakin cepat Bapak Ibu menyelesaikan tes, berarti nggak akan sampai 90 menit. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti mencari tempat yang tenang, yang bisa digunakan untuk tes atau bisa membantu Bapak Ibu berkonsentrasi untuk menyelesaikan tes tersebut. Kemudian yang selanjutnya, karena tesnya itu meliputi 4 skill, ada listening, reading, writing, sama speaking. Jadi nanti Bapak Ibu perlu meyakinkan bahwa audio atau mikrofon Bapak Ibu, baik di HP maupun komputer, itu berfungsi dengan baik. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan headset supaya hasilnya lebih maksimal, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah mengambil tes ini, maka Bapak Ibu perlu menjawab dengan hati-hati dan teliti, karena Bapak Ibu nanti punya kesempatan satu kali
untuk mengerjakannya nggak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Makanya pastikan Bapak Ibu nanti menjawab dengan hati-hati dan mengisi jawabannya dengan hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, tadi saya bilang bahwa tes ini hanya bisa dilakukan sebanyak 1 kali selama 90 hari. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengambil tes hari ini, berarti Bapak Ibu bisa mengambil tes itu lagi 90 hari ke depan. Artinya bisa cuma diambil 1 kali. Dan itu yang bisa digunakan adalah email yang Bapak Ibu masukkan. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu diharapkan mengerjakan tes secara mandiri dan jujur serta melaporkan hasil tes secara benar. Nanti ada form pelaporan yang akan kami share ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa melaporkan secara mandiri hasil dari tes termasuk skor, kemudian capaian level yang Bapak Ibu dapat di masing-masing skill. Kemudian baik tes maupun sertifikat EFSET ini bisa diakses secara gratis. Jadi ini semuanya gratis Bapak Ibu, baik sertifikatnya maupun tesnya. Alhamdulillah kita menemukan tes yang langsung 4 skill secara langsung secara gratis. Jadi kami sebagai tim dan Pak Adit tadi menjelaskan gimana caranya kalau misalkan kita mengetes productive skill-nya Bapak Ibu dengan jumlah sebanyak itu. Makanya kita kemarin berdiskusi dan mencari alternatif dan kita menemukan ini yang mungkin sangat representatif untuk kegiatan kita atau untuk proyek kita. Kemudian untuk pelaksanaan tesnya, nah ini Bapak Ibu nanti bisa membuka browser, kemudian bisa mengetik efset.org, terus /4, terus dash ya, dash kemudian skill. Nah, di sana mengetes kemampuan Bapak Ibu dalam 4 skill. Karena EFSET itu punya banyak program, maksudnya punya banyak pilihan tes. Ada yang versi 50 menit, ada yang versi 90 menit, ada yang bahkan di bawah 50 menit. Sesuai kebutuhan. Kami sepakat bahwa kami menggunakan yang 90 menit karena itu mengcover semua 4 skill tadi. Jadi ada reading, ada listening, ada speaking, kemudian ada writing. Nanti Bapak Ibu bisa cek setelah ini, bisa diketik di efset.org/4skill. Seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu membaca instruksi di sana, Bapak Ibu bisa langsung mulai mengerjakan tes dengan klik start the test. Kemudian Bapak Ibu di sana bisa mencermati instruksi atau petunjuk tes satu demi satu, kemudian Bapak Ibu bisa mulai next ketika Bapak Ibu sudah siap. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke pendaftaran akun atau nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi nama lengkap, kemudian nama depan, nama belakang, kemudian Bapak Ibu disuruh untuk mengisi email atau alamat emailnya yang nanti digunakan untuk mengirim sertifikat tersebut atau mengirim hasil dari tes Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu email yang digunakan itu adalah email Bapak Ibu sendiri yang kredibel dan sudah pasti aktif karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasilnya di sana di email, baik berupa sertifikat maupun link dari sertifikat. Seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu melengkapi identitas, pastikan Bapak Ibu mencentang bagian persetujuan dan klik proceed. Di sini ada persetujuan, kemudian bisa dilanjutkan dengan mengklik proceed. Terus Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman audio check. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu, usahakan audio Bapak Ibu bisa berfungsi dengan baik. Saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan headset supaya hasilnya maksimal. Bapak Ibu bisa mengecek speaker dengan mengklik press play button di sini. Jika Bapak Ibu mendengar suara dari press play button di sini, berarti audionya bisa digunakan. Bapak Ibu bisa klik di sini yes continue to test. Jika suara tidak terdengar, maka Bapak Ibu bisa klik no, kemudian bisa menggunakan headset atau bisa mengganti device ke yang lain. Bisa ganti HP lain atau bisa ganti ke laptop yang lain. Seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa memulai instruksinya dari awal lagi. Kemudian
Bapak Ibu bisa langsung mulai start untuk memulai tes tiap sesi. Jadi ada 4 sesi Bapak Ibu dan masing-masing sekitar itu tadi 20 menit. Jadi kemungkinan nggak akan sampai 90 menit kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan cepat tesnya. Setelah mengakhiri tes, Bapak Ibu akan menerima sertifikat. Ini contoh sertifikatnya di sini. Jadi Bapak Ibu akan menerima pemberitahuan melalui email. Itu cepat sekali Bapak Ibu. Jadi kayak mungkin ada hitungan beberapa detik saja. Langsung Bapak Ibu akan menerima email dari hasil tes Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa klik View My Certificate di sana. Kemudian di halaman sertifikat, Bapak Ibu nanti punya opsi untuk mendownload sertifikat itu berupa PDF atau Bapak Ibu juga bisa mengcopy link sertifikat yang nanti bisa dilaporkan di formulir yang kita sediakan. Begitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melaporkan hasil skornya di Google Form yang telah kami sediakan di bit.ly form AFSET. Begitu. Di sini nanti ada beberapa yang akan Bapak Ibu isi, termasuk Bapak Ibu bisa mengupload sertifikat yang itu nanti bersifat optional. Jadi kalau misalkan nanti gagal sertifikatnya diupload, Bapak Ibu nggak perlu mengupload, cukup dengan mengcopy link dari sertifikat yang Bapak Ibu dapat. Yang tadi linknya ada di sebelumnya. Bapak Ibu kalau ada kendala bisa menghubungi kami. Jadi untuk yang CP yang MI nanti bisa menghubungi Pak Budi. Kemudian yang CP MTS bisa menghubungi Pak Erik. Kemudian yang MA bisa nanti berkonsultasi dengan saya. Gitu. Bapak Ibu juga tadi sudah di-share absensi dari kegiatan hari ini yang mengarahkan Bapak Ibu untuk join Telegram group. Nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya di sana tentang kendala atau proses untuk EFSET ini. Bapak Ibu juga bisa coba membuka website yang di sana memuat apa saja yang mungkin Bapak Ibu perlukan untuk menjalankan proyek tes ini. Saya bisa Bapak Ibu bisa nanti bisa buka di sini. Di sini ada update beberapa informasi yang mungkin nanti akan kita buat di sini. Termasuk di sini ada tutorial EFSET yang Bapak Ibu bisa baca, yang sudah kami share di sini. Kemudian ada website dari EFSET tes sendiri itu. Kemudian ada score report, form yang perlu Bapak Ibu isi untuk melaporkan hasil tes Bapak Ibu. Kemudian ada kontak person yang Bapak Ibu bisa hubungi di sana. Baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk bagaimana kita bisa menggunakan EFSET untuk self-assessment. Barangkali nanti ada tambahan dari Bapak Ibu atau teman-teman yang lain, kami persilahkan. Atau barangkali ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau bisa melalui forum chat. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.